Selamat pagi, selamat hari Sabtu, Sobat MI. Kembali lagi bersama saya Hanif dalam Maples Ghost to Campus episode ke-117. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk rekan-rekan semuanya. Nah, hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 90 menit ke depan. Dan seperti biasa, Maples Ghost to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Giovanni selaku Senior Manager dari Makulas Institute. Selamat pagi, Pak Gio. Selamat pagi, Pak Gio. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang tentunya dengan Pak Gio. Nanti beliau akan share juga terkait dengan konsep CIAL yang nanti akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk ke sesi pertama, saya juga ingin menyapa terlebih dahulu narasumber yang telah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Yang pertama, Ibu Sri Rejeki, SSI MKOM PhD, selaku Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia. Selamat pagi, Bu Sri. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, Ibu ya. Baik, yang tak kalah hebat, kali ini juga telah kehadiran Bapak Profesor Dr. Hari Kusnanto, Dr. PH, SPKKLP, selaku Rektor Universitas Respati Yogyakarta. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Hanif. Selamat pagi, Dokter Kiki. Baik, Dan terima kasih rekan-rekan Bapak. Nanti semuanya. kita akan Terima kasih. berbincang-bincang lagi ya Pak ya, tentunya terkait dengan apa saja sih yang telah dilakukan oleh Universitas Trasparti Luas Yogyakarta. banget. Dan our special guest yaitu ada Kak Jos Christopher Daniel dari Blue by BCA Digital. Selamat pagi Kak Jos. Selamat pagi Kak Hanif, selamat pagi Sobat MI semua. Salam kenal ya. Selamat pagi Kak. Nanti kita akan share-share juga ya Kak ya terkait dengan financial literacy dan juga fungsi-fungsi dari Blue BCA yang bisa membantu memanage keuangan rekan-rekan semuanya tentunya. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki sesi utama kita, kita akan menyaksikan terlebih dahulu highlight MGTC episode sebelumnya. Kita tentu harus menggabungkan productivity itu dengan creativity. Seperti bukan hanya sekedar produktif, tapi kita juga harus memiliki jiwa kreatif, diimbangi dengan jiwa kreatif. Kalau Blue BCA Digital itu tuh kita lebih mengincar para digital savvy. Salah satunya itu mahasiswa, jadi kayak teman-teman juga. Kita melihatnya sudah lebih terpapar dengan perkembangan teknologi. Di mana memang sih gencar-gencarnya entrepreneurship atau kewirausahaan sangat dipromosikan saat ini, makanya kami membuka sebuah jalur sukses yang dinamakan Startup Business. Memberikan dampak positif kepada lingkungan yang lebih luas. Jadi ada kolaborasi dalam suatu komunitas untuk kontribusi kepada masyarakat yang lebih luas. Baik, itu dia highlight untuk episode MGTC sebelumnya. Nah, sebelum kita berbincang dengan para narasumber kita hari ini, Bapak Giovanni akan memaparkan konsep menarik dan akan berbagi informasi insightful kepada kita semua. Kepada Bapak Gio, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Hanif atas kesempatannya. Nah, hari ini mungkin saya sedikit share tentang kenapa sih kita harus memiliki atau jiwa entrepreneurship. Mungkin saya izinkan untuk share materinya. Nah,
mungkin dalam beberapa hari ini aku dapat info dari teman-teman kalau oh sekarang nih nyari kerja susah ya, nggak segampang dulu. Nah, padahal kalau kita lihat zaman-zaman mungkin papa mama kita, paman kita, orang kalau mau apply kerja itu pakai post office. Jadi mungkin dapat baca koran, beli koran, terus ada iklan baris, terus dari iklan baris dia bikin CV, CV-nya harus ke toko fotokopi, terus tulis CV-nya mesti tulis tangan, habis itu dikirim ke perusahaan. Mungkin kita dapat feedback sekitar 1 sampai 2 bulan baru dapetin pekerjaan. Tapi sekarang kita bisa apply di sebuah perusahaan, misalnya apply perusahaan, misalnya namanya Jobstreet gitu. Kita tinggal apply, masukin nama kita bisa hire mungkin 100 sampai 200 pekerjaan dalam waktu hitungan, mungkin dalam waktu hitungan menit atau jam gitu. Karena tinggal kita klik, masukin CV kita. Nah, karena itu membuat perusahaan jadi susah mencari mana sih pegawai yang cocok atau enggak yang kompeten untuk kita. Nah, waktu itu aku juga pernah dapat sebuah insight di mana katanya di Jobstreet ini, sebuah perusahaan ketika diposting, dia bisa mendapatkan 8.000 lamaran. Padahal, apakah 8.000 lamarannya qualified? Belum tentu. Kenapa? Karena sekarang ini orang sudah cukup desperate, akhirnya mereka, apapun pekerjaannya mereka lamar. Tinggal mereka akhirnya menunggu panggilan atau tidak, karena mudahnya mencari pekerjaan. Nah, mungkin problem pertama adalah kadang-kadang di mahasiswa itu ketika masuk kuliah, mereka tidak tahu, saya ini setelah lulus kuliah harus bekerja di mana ya? Akan saya bisa menjadi seperti apa sih setelah lulus gitu. Nah, mungkin aku sedikit kasih gambaran ketika lulus tuh bisa bekerja di bidang apa sih? Nah, tapi sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman mau mencari pekerjaan sebenarnya ada 5 level gap gitu yang kita bantu di Magplus Institute. Pertama itu adalah employability skill, di mana kebanyakan orang tuh nggak tahu yang namanya self management. Saya ini ingin menjadi apa sih setelah lulus? Setelah saya bekerja 2 tahun di company, saya ingin menjadi apa sih? Saya nggak punya nih self management atau nggak memanage diri sendiri. Saya hanya mengikuti arus saja. Kemanapun misalnya perusahaan membawa, kemanapun rekrutmen saya menerima, saya ikut saja. Terus kemudian kita lack of technical skill. Setelah technical skill, biasanya setahun 2 tahun kita mulai berkolaborasi dan kita nggak kesulitan nih bagaimana sih mencapai ide, present, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita akan memimpin sebuah tim dan terakhir adalah memimpin sebuah bisnis. Nah, jadi yang pertama kali harus kita kembangkan sebenarnya adalah employability skill atau kemampuan bagaimana sih kita ingin mencapai apa sih, apa yang kita inginkan dalam 1 sampai 2 tahun lagi. Nah, sebenarnya dalam mencari kerja nih teman-teman, kalau aku bikin matriksnya, itu di bawah ini ada yang namanya matriks industri, jadi ada FMCG, banking, otomotif, agriculture, sama startup. Tapi juga ada nih kayak working tempat kita, divisi kita bekerja. Kita bisa di marketing, operation, human resource, finance, data analytic, atau service. Nah, ini adalah sebuah matriks kalau kita mau mencari pekerjaan. Nah, kebanyakan nih, aduh saya nggak tahu nih Kak mau kerja di mana. Nah, teman-teman bisa ngambil tipe yang namanya generalis, yaitu bekerja di konsultan. Teman-teman bekerja di marketing agency, teman-teman akan bekerja across lintas industri, FMCG, banking, otomotif, tapi di divisi marketing. Atau saya mau bekerja di human resource consultant atau tax and finance uh, advisory gitu misalnya di Deloitte atau PwC. Itu teman-teman cuma belajar satu jenis pekerjaan, tapi lintas industri. Atau teman-teman, aduh saya nih suka belajar macam-macam nih. Saya nggak cuma suka belajar marketing. Yaudah, teman-teman bisa mengambil jalur namanya MT, ODP, atau SDP. Misal banking, saya mau kerja di banking deh, tapi saya kerja di mana aja. Teman-teman ambil nih ODP banking. Teman-teman bisa kerja di service, finance, tergantung nanti ketika teman-teman terima, cocoknya kerja di mana. Atau di agriculture, misalnya teman-teman bisa jadi MT nih, misalnya kayak di Bayer atau di perusahaan pupuk gitu. Nah, atau teman-teman saya sukanya yang spesialis gitu. Kayak di banking, saya ngambil customer service, jadi saya belajar service sama di industri banking. Atau di finance, saya bisa di otomotif, tapi di finance gitu. Misalnya kerja di multi finance. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam sebuah kita mau pekerjaan, apa aja sih sebenarnya yang perlu kita siapkan gitu. Teman-teman tadi udah tahu, oh saya mau bekerja di sini, atau saya bekerja di sini. Sebenarnya teman-teman tuh harus membuat namanya skill. Nah, skill itu bisa dapat dari dua. Dari yang namanya knowledge, itu bisa dari university dan experience. Dalam segi knowledge, kita ya ini, pertama GPA kita juga harus baik. Banyak yang bilang, oh GPA itu tidak menentukan kita diterima atau enggak, tidak menentukan kesuksesan. Tapi sebenarnya GPA itu adalah insurance kita untuk kita melamar pekerjaan. Misalnya, perusahaan kita mencari nih pegawai yang seperti ini, terus tiba-tiba GPA kita misalnya kurang bagus. Nah, pasti perusahaan juga akan curiga, ini kenapa nih dengan
seperti ini aja GPA-nya tidak mencukupi. Terus kemudian culture, kita cek juga culture-nya seperti apa. Misalnya kita bekerja di perusahaan Unilever atau P&G pasti berbeda nih dari segi culture. Jadi mungkin kita harus lihat dulu kita mau bekerja di culture yang mana sih? Apakah kekeluargaan, apakah kita mau bekerja yang lebih santai atau yang lebih inovatif. Nah, terus kemudian kita bisa mengembangkan soft skill dan technical skill sebagai awal kita bekerja. Ya, kita bisa ngapain aja, yaitu ketika ada kelas presentation kita sungguh-sungguh, kita ikutin e-learning atau join sertifikasi, terus juga ada, terus dari experience kita bisa ikut aja student organization, terus keagamaan atau social community. Atau kita juga bisa ikut nih bootcamp atau sertifikasi. Nah, jadi teman-teman setelah tadi misalnya teman-teman, oh saya nih ngelamar pekerjaan. Nah, teman-teman sebenarnya dalam marketing company, karena kita membantu biasanya mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan impian kita, sebenarnya ada 3 nih atau 9 pekerjaan yang teman-teman bisa ambil gitu ketika melamar pekerjaan. Pertama di bidang customer, yaitu ada market dan competitive intelligence, atau teman-teman bisa bekerja sebagai customer insight and analytics di sebuah perusahaan, atau sebagai CRM. Atau teman-teman, oh saya ini suka bikin produk atau sesuatu yang kreatif ya, teman-teman bisa bekerja di bidang product manager. Misalnya, oh saya ini mau bekerja di bidang, misalnya karena wanita saya suka bekerja di bidang skincare. Ya teman-teman mengambil job di bidang product management. Misalnya, tapi kan saya nih nggak punya kemampuan, misalnya farmasi. Ya teman-teman bisa aja. Kenapa? Karena sebenarnya dalam marketing itu yang kita pelajari adalah bagaimana sih kita mengerti customer kita nih butuhnya apa. Jadi walaupun misalnya teman-teman saya ini bukan background farmasi, bisa nggak sih bekerja? Bisa teman-teman. Nah setelah teman-teman bikin produk pasti dijual dong melalui channel dan melalui direct sales, yaitu sales manager. Atau teman-teman mau ngambil pekerjaan yang seksi sekarang, yaitu ada branding, terus ada performance marketing, atau menjadi corporate communication. Nah, karena itu sebenarnya kita di Makpes sudah banyak membantu company, kita sudah bergerak 33 tahun, tahun ini sudah mau menuju ke 34 tahun, terus kita sudah membantu 65.000 peserta, dan kita sudah membantu 2.750 kelas per tahun. Nah, ini beberapa publikasi yang kita terbitkan gitu, teman-teman. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya Makpes sama perusahaan yang lain gitu. Nah, kalau di perusahaan yang lain kita bilang kan ada hari ini saya belajar sama orang ini metodenya A, besok lagi metodenya B. Nah, kalau di Makpres kita udah memiliki pembelajaran yang cukup komprehensif gitu teman-teman. Jadi teman-teman ketika nanti belajar sama kita gak bingung. Hari ini pakai AIDA, besok pakai 5A, besok pakai AISAS. Banyak banget nih framework yang dipelajarin, tergantung siapa mentornya. Nah, kalau di kita memiliki materi yang cukup pakem gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngambil di kita biasanya tidak akan bingung. Kenapa? Karena biasanya kita juga mengambil ilmu-ilmu yang dari buku pelajaran. Nah, banyak teman-teman ketika ngambil pelatihan gitu di tempat lain terus bingung kok beda ya sama diajarin sama di university. Ya karena biasanya mereka mengambil best practice-nya mereka. Kadang-kadang best practice-nya mereka hanya bisa di-apply di perusahaan mereka. Ketika teman-teman apply di perusahaan teman-teman belum tentu bisa juga. Nah, ini beberapa sertifikasi yang bisa teman-teman bantu untuk melamar pekerjaan. Ada brand operation, sales operation, atau service operation. Misalnya teman-teman mau bekerja di hospitality atau hotel, atau tactical digital marketing. Nah, satu lagi nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang mau bekerja, kenapa sih sekarang nih sulit nih untuk bekerja? Nah, karena kita nih selalu terfokus yang namanya productivity, improvement, professionalism, dan management. Di mana ini adalah sesuatu yang bagus nih teman-teman. Tapi tapi hal-hal ini bisa digantikan oleh AI. Misalnya teman-teman jadi data entry atau data analis, terus teman-teman ya udah yang penting saya entry dengan baik. Nah, teman-teman harus memiliki kompetensi kapabilitas tambahan, yaitu creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Bagaimana sih data teman-teman atau enggak ketika teman-teman dapat nih dari dunia kuliah? Oh, saya tahu nih technical skill-nya sudah diajarkan di dunia kuliah. Tapi kita sebagai human untuk bisa kita compete dengan AI ataupun dengan teknologi lainnya, kita harus menambahkan sisi dari creativity-nya, innovation, dan bagaimana sikap entrepreneurship kita untuk menjual produk kita ke pasar. Mungkin kita banyak nih teman-teman bisa membuat produk A, produk B, tapi belum tentu kita bisa memasarkannya. Dan terakhir, kita tahu nih cara memasarkannya, tapi mungkin tidak tahu bagaimana sih cara memanage-nya. Dan ini terakhir dari saya, jadi teman-teman sekarang coba deh kembangkan yang namanya sikap entrepreneurial marketing karena ini akan dicari di sebuah perusahaan.
Mungkin ini juga yang membantu teman-teman untuk bisa naik pangkat dengan cepat. Karena baik lagi, kalau teman-teman hanya berfokus di bawah, ya kita akan bersaing lagi dengan teknologi namanya robot, AI, yang mungkin suatu hari kita akan kalah. Kenapa bisa kalah? Karena robot dan AI itu sangat konsisten. Dia mau bekerja 24 jam bisa, tapi manusia tidak bisa bekerja 24 jam. Yang kita bisa compete dengan AI adalah sikap kita bisa memberikan nilai tambah dalam bentuk apa, teman-teman? Kreativitas. Dan kreativitas ini harus kita jual atau kita pilih atau kita wujudkan dalam bentuk inovasi. Dan inovasi ini kita harus pasarkan ke market melalui sikap entrepreneurship kita. Dan ketika kita sudah pasarkan nih ke market, sudah ada yang pembeli, kita harus bisa memiliki leadership yang baik untuk memanaging atau enggak memiliki project management yang baik dalam membuat atau akhirnya kita bisa menyalurkan ke customer kita. Oke. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Hanif. Baik, terima kasih Pak Gio atas pemaparan materinya dan sangat insightful sekali ya tentunya rekan-rekan semuanya. Nah, baik Sobat MI, sebelum menyaksikan perbincangan menarik selanjutnya, saya ingin menginformasikan bahwa akan hadir Jakarta Marketing Week Special Class 2024 Human Plus Tech Equal Impact merupakan rangkaian acara dari The 12 Jakarta Marketing Week, sebuah program pelatihan yang dikemas secara ringkas dan padat yang terdiri dari 10 topik pilihan selama 5 hari berturut-turut dan dibawakan oleh para konsultan ternama dari M Corp yang akan diselenggarakan dari tanggal 15 hingga 19 Mei 2024. Nah, Sobat MI, tunggu apa lagi? Segera book tiket kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran bersama kami dalam Jakarta Marketing Week Special Class 2024. Sobat MI semuanya, jika ingin jadi seorang entrepreneur, penting bagi kita untuk bisa memanage keuangan kita dengan baik. Nah, dengan memanage keuangan dengan baik atau keuangan perusahaan dengan baik, di sini pasti kita bisa melakukan pemanage keuangan dengan lebih maksimal lagi tentunya. Nah, di sini siapa nih dari Sobat Emas semuanya yang merasa boros dalam melakukan pengeluaran keuangan? Atau merasa bingung nih bagaimana caranya untuk bisa memanage keuangan dengan baik? Nah, selanjutnya akan ada sharing menarik dari Blue by BCA Digital terkait dengan financial literacy, namun setelah yang satu ini. Paket. Pakai Blue, siap jadi pegangan, bayar-bayarmu. Jajan ah. Mau pakai kris atau belanja online, banyak promo dan cashbacknya. Pakai Blue, siap jadi pegangan streaming ini tuh. Bisa nonton serial drama biar mama papa makin mesra. Pakai Blue, siap jadi pegangan, beli token listrik. Tidur bisa nyenyak, tetangga nggak terusik. Siap jadi pegangan. Oke, Kak Jos. Udah siap untuk berbagi insight menarik tentunya, Kak? Siap dong, pastinya Kak Hanif. Thank you loh, Kak. Oke, Kak. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat pagi Sobat MI semua. Keren banget nih Sabtu dan luangin waktunya pagi-pagi untuk terus belajar, terus berkembang ya. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang pengaturan keuangan yang seperti tadi Kak Hanif udah bilang. Sebelumnya aku mau kenalan diri dulu karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Aku mau memperkenalkan diri dulu, namaku Joshua Christopher Daniel. Aku dari Divisi Growth and Acquisition BCA Digital. Aku share screen sedikit ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman share screen-nya? Oke, nah teman-teman, hari ini tuh aku mau bawain tentang perencanaan keuangan. Gimana sih kita bisa mengelola keuangan personal kita? Aku yakin semua teman-teman di sini pasti punya banyak financial goals ya kan? Tapi ngerasa source yang kita terima atau income kita atau mungkin uang jajan semua itu kurang. Pasti pengen beli laptop baru, pengen beli HP baru, beli motor baru dan lain-lain lah. Tapi kita ngerasa kayak aduh
duit yang kita terima aja segini-segini aja, kapan kebelinya gitu. Nah, teman-teman di sini aku mau sampein untuk mencapai financial goals kita itu bukan tergantung berapa duit yang kita terima, teman-teman. Makanya di sini aku mau sampein pentingnya perencanaan keuangan. Aku mau remind lagi di sini ke teman-teman pentingnya perencanaan keuangan. Oke, di sini yang pastinya aku akan menyampaikan platform yang untuk membantu teman-teman semua mengelola keuangan itu melalui Blue by BCA Digital. Oke, sebelum aku bagiin tips and triknya, aku mau kenalin dulu nih ke teman-teman. Apa sih Blue itu? Oke. Nah, teman-teman, ini dia nih. Kalau teman-teman bisa lihat di layar teman-teman sekalian, kalau ini ada 9 anak perusahaan grup BCA, teman-teman. Semua depannya ada BCA ya, kecuali yang Central Capital Ventura itu yang di bawah. Nah, dari 9 anak perusahaan BCA ini, teman-teman, BCA itu sekarang memiliki 3 perusahaan yang ada di sektor industri perbankan, teman-teman. Yang pertama ada BCA konvensional itu sendiri, yang kedua ada BCA Syariah, dan yang ketiga ada BCA Digital. Jadi kita ini adalah 3 perbankan yang berbeda, teman-teman. Jadi kita ada entitas yang berbeda. Jadi even kalau teman-teman mau transfer ke BCA Digital itu udah antar bank, teman-teman. So, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, Kak, aku udah ada MBCA nih, aku juga udah ada MyBCA, apa perlu aku pakai Blue juga? Bedanya apa sih? Bukannya sama aja ya? Jawabannya beda, teman-teman. Karena kita BCA Digital dengan BCA itu sendiri sudah beda banget, teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena BCA Digital itu sepenuhnya dimiliki oleh grup BCA. Oke, teman-teman. Karena dari 9 anak perusahaan BCA itu, BCA Digital ada yang paling muda, kami menjuluki nama kita tuh anak bungsu BCA lah. Jadi kita itu lahir paling muda di tahun 2019 saat BCA mengakuisisi Bank Royal namanya, teman-teman. Kemudian lahirlah BCA Digital. Dan dari tahun 2019 itu akhirnya lahirlah tahun 2021 sebuah inovasi yang namanya Blue. Blue by BCA Digital. Jadi kalau teman-teman bisa lihat namanya kita Bank Digital ya, teman-teman. Jadi kita udah agak semi startup nih. Ini ada sneak peek sedikit gambar kantor dari BCA Digital. Kita udah emang agak startup juga, kita udah bisa pakai kaos, kita juga di breakout room kita ini ada set band juga. Jadi kalau misalnya pada karyawannya pada jenuh atau apa itu bisa main band juga, ada basketball arcade juga, ada pingpong, biliar gitu-gitu. Yang namanya Bank Digital, jadi kita agak-agak ikut semi startup juga gitu ya. Nah, pasti teman-teman menanyakan juga ya, Kak Jos, kenapa sih BCA itu udah bank ya? Dia akhirnya melahirkan bank juga, bank digital, bukannya mereka kompetitor ya? Nah, jawabannya beda, teman-teman. Jadi kalau Blue dan BCA konvensional itu kita miliki target segmen yang berbeda. Target Blue itu digital savvy, teman-teman. Jadi aku yakin teman-teman mahasiswa di sini semua itu para Gen Z ini semua nih pastinya udah lebih terpapar dengan perkembangan teknologi. Kuliah aja udah online, HP udah smartphone kan pastinya. Terus pesan ojek atau apa itu udah bisa langsung dari HP, dari smartphone-nya. Sedangkan kalau dulu zaman Kajos itu masih harus jalan ke pangkalan ojek, nyari ojek atau mungkin SMS ojek langganan gitu. Jadi secara eranya pun juga udah berbeda karena sekarang sudah serba digital. Jadi kalau teman-teman tahu dulu BCA itu terkenalnya bank capek antri karena kita mau transaksi finansial atau transaksi keuangan perbankan kita tuh harus ke cabang, teman-teman. Nah, kalau sekarang itu di Blue beda, teman-teman. Jadi Blue itu menjadi inovasi dari BCA Digital supaya semua nasabahnya, teman-teman semua nih Gen Z ini digital savvy, dapat mengakses untuk transaksi perbankannya itu lewat HP aja, nggak perlu capek-capek ke cabang. Jadi bisa langsung dari handphone teman-teman sendiri. Dari rumah, mau di jalan pun udah bisa mengakses keuangan teman-teman semua. Jadi kalau pertanyaannya BCA dan BCA Digital itu kompetitor, jawabannya beda, teman-teman. Kita itu punya target segmen yang berbeda, tapi kami berdua ini tumbuh bersama, teman-teman. Oke, nah ini dia Blue, bukan hanya tempat menabung, tapi tempat mengelola keuangan teman-teman.
Oke, sebagai industri perbankan juga, kita ini diawasi BI dan OJK pasti ya teman-teman. Dan kita itu ada kewajiban, ada CSR untuk mengedukasi semuanya, nasabah ataupun masyarakat itu terkait mengelola keuangan. Dan sekarang nih, ini salah satu bentuknya. Kajos untuk mengedukasi teman-teman gimana sih supaya bisa mencapai financial goals teman-teman dengan cara apa? Dengan mengelola keuangan yang baik. Dan di sini Blue itu hadir untuk membantu teman-teman mau mengelola keuangan. Oke, aku langsung akan masuk ke tips and triknya nih teman-teman. Nah, tips good money habits yang pertama. Yang pertama itu adalah kita terkait penghasilan, income. Poin yang pertama itu kita harus mengetahui arus kas bulanan kita. Kita harus tahu nih teman-teman, kita tuh dapat income dari mana aja sih? Kita dapat duit tuh sejumlah berapa sih teman-teman? Dan kita juga harus tahu nih arus kas keluar kita berapa. Kita harus tahu keluarnya duit kita kepake berapa untuk ini biasa sehari-hari, untuk bensin, untuk makan itu berapa. Kita harus aware dulu nih teman-teman dengan arus kas bulanan kita. Nah, jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan alias nombok. Itu mah pasti yang alamat boncos ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih arus kas bulanan kita tuh duit kita kemana aja sih. Kayak gitu. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui penghasilan bulanan kita yang kayak tadi aku mention, kita harus tahu gaji kita, pendapatan, investasi, komisi, bonus kita tuh eh, dari mana aja sih. Kita harus tahu nih penghasilan bulanan kita. Dan yang ketiga, teman-teman semua di sini aku udah tahu, pasti udah pada punya penghasilan juga nih. Kalau belum, misalnya aku di sini encourage teman-teman untuk bisa ikut organisasi atau mungkin untuk mencari penghasilan tambahan teman-teman. Karena zaman sekarang mungkin untuk mencari uang itu ya teman-teman udah banyak platformnya, udah gampang lah cari duit. Dan kalau misalnya teman-teman mau untuk cari mungkin part time atau apa itu aku saranin banget teman-teman. Karena kalau di dunia pekerjaan ya teman-teman selain GPA atau selain mungkin nilai kita, IPK kita gitu-gitu, kita juga pengalaman kita itu tuh menjadi salah satu nilai jual diri kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah punya portofolio berorganisasi atau mungkin sudah pernah kerja sebelumnya itu menjadi pertimbangan besar dari tim HR untuk merekrut teman-teman juga. Nah, ngomongin soal arus kas bulanan teman-teman, di Blue itu ada fitur namanya tracker teman-teman. Jadi kita bisa memonitor cash flow kita. Kita tahu nih arus keuangan kita, tahu source yang kita punya berapa, source yang kepakai buat ini berapa gitu. Jadi di Blue ini bisa membantu kita men-tracking arus kas cash flow kita. Oke, itu tips dari aku yang pertama ya teman-teman. Kita harus aware tentang income kita dan cash flow kita. Oke, next good money habits dari aku nih teman-teman terkait pengeluaran nih. Yang pertama, ada yang namanya memotong kebiasaan konsumtif. Banyak teman-teman aku yakin nggak sadar nih terkait kebiasaan konsumtif. Karena ini mungkin udah jadi kebiasaan ya teman-teman. Tapi aku mau kasih tahu gimana caranya supaya teman-teman bisa mengetahui kalau duit kita tuh keluarnya untuk hal yang produktif atau konsumtif sih. Nah, ini dia, kita harus bisa membedakan apakah kita membeli barang itu tuh sesuai keinginan kita, apa kebutuhan kita. Aku kasih contoh. Kalau misalnya nih kita mau beli laptop baru, teman-teman, kita harus lihat apakah laptop yang kita punya itu sekarang masih bisa berfungsi atau mungkin masih bisa dibenerin, kayak gitu. Kalau misalnya emang udah nggak bisa dan teman-teman butuh laptop baru, itu namanya kebutuhan teman-teman. Tapi kalau misalnya masih berfungsi dengan baik, cuman baterainya bocor, perlu diganti baterainya, itu namanya teman-teman masih bisa menggunakan itu. Dan ketika teman-teman beli laptop baru, itu konsumtif teman-teman. Jadi itulah pentingnya teman-teman bisa membedakan apakah pengeluaran teman-teman itu produktif atau konsumtif. Nah, yang kedua teman-teman, kita harus menghemat pengeluaran rutin. Kalau di sini ada contohnya tabungan bebas biaya admin, ada maksimalkan reward yang ada, dan maksimalkan promo jika ada tapi jangan terjebak dengannya. Nah, kalau ngomongin soal pengeluaran rutin teman-teman, aku mau kasih contoh nih. Aku kan ngantor di daerah Sudirman teman-teman ya, di Tamrin, yang dimana kalau misalnya pastinya udah mahal dong, ya kan, karena daerah perkantoran sini. Aku tuh tipe yang kalau misalnya setiap pagi tuh aku harus
ngopi teman-teman untuk misalnya let's say function lah sebelum mulai bekerja biar untuk fokus. Sugesti sih mungkin, cuman kalau aku ngerasa kalau aku belum ngopi itu aku kayak aduh lemas banget untuk bekerja gitu. Tapi kalau misalnya aku udah ngopi, bahkan bisa 2 kali aku sehari. Yang dimana kosnya kalau daerah Sudirman itu udah pasti 20-30 ribuan ke atas semua. Dan kalau misalnya let's say kita tarik sebulan, aku misalnya ngopi dengan jumlah segitu, udah berapa teman-teman? Ya kan? Makanya sekarang aku udah bisa nih menghemat pengeluaran rutin aku di kopi dengan cara karena di kantor aku ya ada juga untuk buat kopi sendiri. Jadi tinggal bawa bijinya aja nanti kita bisa buat kopi sendiri di kantor. Itu ngehemat banget sih. Jadi dari pengeluaran aku biasanya buat kopi mungkin bisa sampai 40-50 ribu sehari, aku jadi ngehemat pengeluaran itu. Mungkin ngerasanya kayak ya udahlah, karena itu pengeluaran sehari-hari jadi nggak berasa ya. Cuman kalau misalnya teman-teman bisa reduce itu, bisa mengurangi kebiasaan itu akan berasa banget loh teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menghemat pengeluaran rutin yang mungkin ada solusi yang bisa lebih murah gitu teman-teman. Oke, dan yang terakhir ada juga hindari biaya keterlambatan atas biaya rutin atau cicilan. Nah, banyak nih karena aku kerja di bank juga ya, teman-teman aku tuh banyak yang nanya, Jos, kalau misalnya pakai kartu kredit tuh sebenarnya boleh nggak sih? Sebenarnya oke nggak sih? Kayak gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri ya teman-teman, aku juga pengguna kartu kredit. Tapi penggunaannya itu harus wise teman-teman. Karena kalau misalnya kita pakai kartu kredit, kita cuman pakai aja dan nanti kita untuk bayar jatuh temponya itu terlambat teman-teman, bunganya itu lumayan loh teman-teman. Tapi kalau misalnya kita sesuai tepat waktu bayarnya dan nggak ada keterlambatan dan promo-promo kartu kredit pastinya oke banget dong teman-teman. Jadi sebenarnya itu ada eh, benefitnya juga. Jadi kalau misalnya kita bisa memaksimalkan itu, tapi kita komit nih untuk misal bayar sesuai dengan jatuh temponya atau sebelum kayak gitu-gitu, itu beneficial banget. Tapi kita harus aware ketika kita pakai itu, kita harus bertanggung jawab untuk bayar sesuai dengan kebutuhan dan juga sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, ngomongin soal biaya keterlambatan nih teman-teman, di Blue itu ada yang namanya transaksi finansial teman-teman. Jadi kita bisa mengakses semua kegiatan transaksi itu cuma dari aplikasi Blue. Kita nggak perlu capek-capek ke cabang, kita nggak perlu capek-capek ke ATM, tinggal buka handphone, kita udah bisa melakukan transaksi finansial. Di Blue kita bisa transfer pastinya antar bank atau sama bank. Habis itu kita juga ada bayar pakai kris, kita ada tarik store tunai di ATM BCA, kita juga bisa top up flash teman-teman yang pastinya nggak kena biaya admin, dan juga ada Blue Gift teman-teman. Di sini kalau kita lihat bayar belinya kita udah bisa beli pulsa, kita juga udah bisa bayar PLN, kita juga udah bisa bayar BPJS, even kartu kredit pun dari aplikasi Blue udah bisa. Dan buat teman-teman nih yang masih kuliah, yang pastinya keren banget nih, di Blue itu kalau kita top up e-money teman-teman atau e-wallet, itu kita nggak kena biaya admin teman-teman. Jadi lumayan banget yang biasa kita kalau misalnya top up kena 1000, 1500, 2000 itu kita kena biaya admin. Di Blue itu kita bisa kasih benefit kalau nggak akan kena biaya admin. Kita bisa top up tuh teman-teman ada GoPay, ada OVO, ada Dana, ada Link aja, ShopeePay. Itu kalau misalnya teman-teman top up pakai Blue, itu kita nggak ada biaya admin sama sekali. Keren kan teman-teman? Jadi itu dia. Untuk aksesnya aja kita tinggal dari HP dan nggak kena biaya admin. Oke. Nah, next nih Good Money Habits ada saving teman-teman, ada yang namanya tabungan. Ini yang paling penting sebenarnya ya. Banyak yang bilang kalau misalnya pengelolaan keuangan kita itu akan selesai kalau misalnya kita bisa namanya budgeting teman-teman. Kita bisa mengatur keuangan, kita bisa mengatur anggaran. Kita jadi harus membagi dengan pos-pos budget-budgetnya tuh sesuai dengan kebutuhan kita setiap bulannya. Nah, ini aku ada contoh, aku ada ilustrasi sedikit teman-teman terkait budgeting. Nah, teman-teman sering kali kalau di sini ya, kita lihat aku akan pakai pointer. Di sini setiap kita terima gaji, bonus atau mungkin duit dari orang tua, itu kita hitungnya pemasukan. Kita habis itu mungkin ada kepotong pajak atau misalnya ada bayar cicilan atau misalnya bayar premi asuransi, terus ada pengeluaran bulanan, donasi dan baru menabung
atau investasi. Seringkali kita tuh kalau misalnya mau nabung tuh menyisakan duitnya teman-teman. Jadi seperti ini. Tapi aku mau di sini mau bilang kalau misalnya cara ini salah teman-teman. Jadi menabung itu bukannya disisakan teman-teman, tapi disisihkan. Sedangkan kalau di sini menabung itu kan di akhir. Kita pasti mikirnya kayak ya udahlah, gue bulan ini nabung, ntar lihat aja sisa akhir bulannya berapa, baru itu ntar gue tabung. Kalau kayak gitu-gitu, kalau kayak gitu terus nggak akan kecampe teman-teman, financial goals-nya nggak akan sampai. Karena ya udah, kalau nabungnya sesuai sisa berapa, nggak akan kekumpul teman-teman, karena nggak ada konsistensi di situ. Nih, aku akan ngasih ilustrasi yang benar teman-teman. Ini dia. Oke, ini setiap kali kita menerima eh, pemasukan kita, habis itu kita mungkin dipotong pajak kalau Kak Jos ya, kerja di kantor, itu dipotong pajak, terus habis itu mungkin kita berdonasi, habis itu barulah di sini kita menabung atau investasi. Nah, nabungnya itu gimana, Kak? Mungkin kita bisa taruh di investasi, atau mungkin investasi itu akan jadi pendapatan pasif kita. Setelah kita menabung, barulah kita eh, bayar premi asuransi atau mungkin ada cicilan atau mungkin ada pengeluaran bulanan ya udah untuk sehari-hari untuk bayar makan sebulan atau misalnya untuk uang bensin, uang transportasi dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau di Blue ini kita ada yang namanya Blue Saving teman-teman. Blue Saving itu membantu teman-teman untuk membuat pos tabungan yang bisa sampai 20 pos tabungan, teman-teman. Dan pastinya kalau teman-teman nabung di Blue Saving itu ada suku bunganya 3% teman-teman. Di sini kita bisa nabung sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa kasih nama belanja bulanan untuk tabungan. Kita bisa set goal juga tabungannya mau sampai berapa dan dalam jangka waktu berapa lama kayak gitu. Jadi di sini kita bisa membuat pos tabungan hingga 20 teman-teman. Namanya bisa di-customize dan kita bisa juga set dengan goal atau tanpa goal dan juga bisa diatur auto debit bulanan. Kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, ini ada sedikit presentase lah. Tapi kembali lagi ke teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, ini aku hanya kasih ilustrasi aja. Ini yang tadi aku bilang Blue Saving, ada 20 tabungan dalam satu rekening, teman-teman. Jadi cukup satu rekening aja. Teman-teman udah bisa buat 20 pos tabungan. Kalau aku dulu zaman kuliah, aku itu punya tabungan itu tuh sampai 3 bank, teman-teman. Satu untuk tabungan, satu itu untuk sehari-hari, satu itu untuk let's say misalnya aku waktu itu untuk kasih orang tua gitu loh. Jadi kayak aku juga udah pengen ngasih orang tua juga waktu itu. Nah, tapi sekarang aku udah nggak perlu lagi punya banyak rekening, teman-teman. Cukup satu rekening aja, aku udah bisa buat 20 tabungan, dan di situ aku udah bisa ngatur pos-posnya tuh untuk budgeting. Di sini kita lihat ada biaya makan, ada biaya transport, ada beli laptop, gitu-gitu. Jadi untuk ngatur budgetingnya itu, yang aku bilang menabung di awal, ini teman-teman bisa pakai Blue Saving. Jadi sebelum duitnya kepake, teman-teman udah aware tuh, oh duit makan gue cuma 2 juta nih untuk bulan ini. Oke, untuk transportasi 1 juta, untuk beli skincare berapa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba uang makan teman-teman udah tiris nih, masih di tengah bulan, itu artinya teman-teman nggak bisa menarik dari budget yang lain. Teman-teman harus aware lah. Ketika udah aware kan pasti teman-teman akan ngerem. Jadi udah ngurangin makan di luar dan lain-lain kayak gitu. Itu dia teman-teman. Kalau pakai Blue Saving, teman-teman akan bisa buat rekening budgeting kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman, kalau ngomongin kayak nabung sendiri aja susah, apa bareng-bareng, apalagi bareng-bareng gitu kan. Nah, kalau misalnya di Blue itu teman-teman ada namanya Blue Gather. Blue Gather itu kan pastinya nama dari kata together ya teman-teman, yang dimana teman-teman bisa patungan di sini bareng-bareng, dan bahkan ini juga bisa jadi rekening bendahara, ya kan? Dan ini kita nabungnya bersama-sama di Blue ini teman-teman. Jadi di sini sang kreator atau sang bendahara dia bisa mengundang hingga 49 member teman-teman. Jadi in total ada 50 orang dalam satu Blue Gather ini. Dan di sini fungsinya ada 3 teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman mau cari laporan transaksinya itu tinggal download, nanti Blue akan mengeluarkan rekapannya. Nah, ini pas banget untuk bendahara nih. Kalau bendahara itu kan mikirnya kayak, aduh,
udah sering disuuzonin, sering di negatif thinkingin nih kalau duit kemana-mana, mana ntar akhirnya ada laporan pertanggungjawaban juga, kayak gitu-gitu. Nah, kalau di Blue ini kita bisa langsung teman-teman ngambil LPJ-nya itu langsung dari sini karena kita akan nge-track duitnya tuh kemana aja teman-teman. Jadi tinggal download, nanti langsung bisa kelihatan di situ. Dan yang kedua juga ada semua member dapat memonitor saldo dan mutasi rekening Blue Gather. Jadi di sini ada fungsi monitoring juga. Kalau misalnya arisan ada yang belum bayar nih, oh ini belum ketahuan nih dia belum bayar karena semua member dapat notif kan. Kalau dia belum bayar bisa langsung tagih ke dia. Dan yang terakhir ada transparansi. Transparansinya itu karena semua member yang kayak tadi aku bilang dapat notifikasi. Kalau udah dapat notifikasi, berarti kan ketahuan nih, oh sang bendahara narik duit buat ini. Ntar bisa dikasih title-nya itu penarikan duit ini misalnya untuk beli konsumsi kayak gitu. Jadi semua di sini ada fungsinya teman-teman. Semua kepake gitu. Dan kalau teman-teman nabung bareng juga di Blue Gather itu ada suku bunganya hingga 3% per annum teman-teman. Next, good money habits yang terakhir dari aku nih teman-teman ada yang namanya investing teman-teman, investasi. Pastinya kalau misalnya teman-teman mau mulai berinvestasi, teman-teman tuh harus mempelajari jenis-jenis investasinya. Dan untuk teman-teman yang udah kuliah nih, penting juga untuk memiliki portofolio investasi pertama dan mengoptimalkan investasi untuk return yang lebih baik. Jadi daripada duitnya kepake atau apa, better duitnya ditaruh investasi karena di situ pasti teman-teman dan duitnya itu berbunga. Setidaknya dia produktif tabungan teman-teman. Dan yang terakhir untuk investasi teman-teman harus juga menyiapkan dana darurat. Oke, di sini aku ada sedikit jenis-jenis investasi teman-teman. Aku bagi menjadi dua. Ada real dan ada paper teman-teman. Kalau real itu yang bisa kita lihat seperti rumah, emas, dan sebagainya. Kalau paper itu ada saham, obligasi, dan reksadana. Dan ada juga deposito. Tapi ada juga nih sebenarnya investasi, jenis investasi, tapi nggak aku taruh di sini teman-teman. Namanya investasi bodong. Banyak nih, kalau sekarang nih marak nih kan ketipu investasi bodong yang kayak kemarin sempat ada kasus di alat kesehatan atau apa, kayak gitu-gitu. Aja gimana sih caranya aku bedain investasi itu tuh bener apa enggak? Apa itu bodong, apa enggak gitu. Nah, caranya gini teman-teman. Ketika ada yang datang ke teman-teman semua, mereka menawarkan investasi dengan risiko yang kecil dan return yang tinggi. Contoh bisa 2 sampai 4 kali dari hasil yang harusnya teman-teman terima semua. Aku bisa bilang itu investasi bodong teman-teman. Yang dimana namanya investasi itu nggak ada yang namanya low risk high return teman-teman. Kalau misalnya yang ada juga high risk high return. Tapi low risk low return kayak gitu. Jadi nggak mungkin ada yang namanya risiko kecil tapi returnnya tinggi. Itu udah pasti bodong teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu nih gimana caranya supaya teman-teman bisa membedakan investasi itu bodong apa enggak. Gitu caranya teman-teman. Oke. Nah, untuk teman-teman mau mulai berinvestasi, kita juga ada nih di Blue namanya Blue Deposit, teman-teman. Jadi teman-teman bisa punya deposito nih dari sekarang nih, dari mahasiswa. Udah bisa buka deposito di Blue, mulai 1 juta aja. Pilihan tenornya juga banyak, teman-teman. Dari 1 sampai 12 bulan. Bisa di-customize. Kalau teman-teman mikir mungkin deposito di bank harus minimal 8 juta, 10 juta kayak gitu-gitu dan dia tenornya juga kaku kayak gitu. Kalau di Blue enggak. Kita minimum 1 juta aja teman-teman udah bisa punya deposito. Dan untuk tenornya itu bisa kita customize sesuai kebutuhan kita 1 sampai 12 bulan. Jadi kalau misalnya mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 7 bulan kayak gitu pun ganjil juga bisa. Jadi dan pastinya Blue juga diawasi Bank Indonesia dan OJK, jadi yang pastinya udah punya izin dan kredibel untuk teman-teman punya deposito di Blue. Suku bunganya juga kompetitif teman-teman, dari 3,5% sampai 4,75%. Kayak gitu. Oke, ngomongin soal dana darurat yang tadi, ini aku juga udah mau selesai sebentar lagi. Dan darurat tuh teman-teman aku bagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu ada dana cadangan, dan yang kedua ada pengeluaran tak terduga. Nah, dana cadangan itu seperti apa? Kalau misalnya kayak let's say gitu ada aku nih ya, yang pekerja nih teman-teman. Tiba-tiba aku kehilangan pekerjaan, kena layoff, atau misalnya ada rotasi jabatan yang dimana itu mungkin finansial aku juga goyang teman-teman. Aku harus punya dana cadangan.
Jadi aku nggak usah worry karena aku udah punya dana darurat di situ. Nah, yang kedua itu pengeluaran tak terduga. Kalau misalnya teman-teman nggak punya insurance, itu ada biaya pengobatan yang kita tahu sekarang tuh mahal banget ya teman-teman. Atau misalnya ada perbaikan rumah, atau misalnya ada biaya perbaikan mobil. Nah, itu kita pakai pengeluaran tak terduga. Makanya nih kalau kita lihat teman-teman, dari ini semua kan banyak banget ya teman-teman yang bisa kepake duit tabungan kita. Nanti kita mikir, aduh kalau misalnya nutupin itu terus, duit tabungan kita habis dong. Makanya di sini aku encourage teman-teman untuk membedakan dana tabungan dengan dana darurat. Yang dimana kalau misalnya teman-teman udah ada dana darurat, tabungan teman-teman tidak akan terganggu karena teman-teman udah punya dana darurat. Oke, kayak aku ada temen nih teman aku juga teman kuliah kemarin dia baru kena layoff teman-teman, baru kena PHK. Terus dia ada pengurangan karyawan di kantornya dan dia udah kehilangan pekerjaan. Dan kalau misalnya dia nggak punya dana darurat teman-teman, pastinya barulah mulai akhirnya mau nggak mau pinjol atau nggak mau ngajuin kredit atau apa. Itu yang kita hindarin ya teman-teman. Makanya untuk mengelola keuangan kita pastinya kita juga harus memisahkan untuk dana darurat. Yang dimana kalau kita udah punya darurat, kita juga udah siap nih teman-teman untuk segala kemungkinan yang ada. Oke, ini sedikit aja contoh teman-teman pengeluaran per bulan, let's say 4 juta. Kalau single itu berarti harus 6 kali pengeluaran jumlah dan daruratnya. Ataupun kalau misalnya menikah, jadi 9 kali, punya anak itu 12 kali, teman-teman. Jadi, kita juga harus aware karena kita tarik, let's say, dan darurat itu untuk 6 bulan, teman-teman. Jadi, kalau per bulannya, misalnya di sini aku tulis 4 juta, single itu kita harus 24 kali, menikah itu harus 9 kali, pokoknya kelipatan 3. Punya anak itu juga 12 kali, satu lagi tambah anak 15 kali, dan seterusnya. Ini hanya ilustrasi ya teman-teman, nggak harus mutlak kayak gini. Cuma ini aku ada sedikit gambaran aja dari aku. Oke, terakhir nih teman-teman, gimana Kak Jos kalau aku mau nyimpen dana darurat? Pokoknya yang pasti tempatnya harus alim, harus aman, liquid, dan mudah dijangkau teman-teman. Seperti yang aku bilang, mungkin teman-teman bisa naruh di tabungan, atau teman-teman bisa juga punya beli logam mulia, atau reksadana pasar uang, atau deposito. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya ini semua, dana darurat teman-teman aman pastinya. Dan aku yakin ketika udah ada dana darurat, teman-teman juga akan mengelola keuangan lebih gampang dan lebih secure, teman-teman. Gitu dia dari aku. Oke, itu dia teman-teman. Sekian dari aku. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Dan dari sini aku mau encourage teman-teman untuk ayo lebih semangat lagi untuk merencanakan keuangannya untuk mencapai financial goals teman-teman. Sekian dari aku. Selamat pagi, Sobat MI. Thank you all. Thank you Kak Jos atas sharing-sharingnya kepada kita semua. Nah sekarang kita tentunya akan menjadi lebih paham ya terkait dengan gimana caranya untuk melakukan good money habits. Dan tentunya akan mulai menggunakan Blue by BCA Digital untuk keuangan masa depan yang lebih baik. Nah, ini bagi teman-teman semuanya yang berkuliah di wilayah Jabodetabek, ada informasi menarik buat kalian semua, yaitu akan diselenggarakan Blue Champions Competition, program kolaborasi antara Blue by BCA Digital dengan Makpes Institute, yang mana berupa kompetisi, bisnis case, mentoring, serta beasiswa sertifikasi dengan hadiah total senilai 60 juta rupiah yang didukung oleh Blue by BCA Digital. Pendaftarannya sudah dibuka dan bagi teman-teman semuanya bisa langsung saja pantengin Instagram Makpes Institute dan jangan lupa untuk sebarkan informasi ini ke teman-teman kalian semuanya yang berkuliah di wilayah Jabodetabek. Baik Sobat MI, sesaat lagi kita akan menyaksikan perbincangan menarik dengan Ibu Sri Rejeki, SSI MCom PhD, selaku Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia, yang telah membawa Universitas Teknologi Digital Indonesia sesuai dengan visinya, yaitu untuk menjadi perguruan tinggi berbasis teknologi digital yang unggul dan adaptif
berwawasan global, dan berbudi pekerti luhur berlandaskan Pancasila. Dengan dimoderatori oleh Bapak Giovanni, perbincangan ini akan mengulas lebih dalam terkait apa saja sih yang telah dilakukan oleh Universitas Teknologi Digital Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bagaimana strategi yang telah dilakukan oleh Ibu Sri Rejeki, SSI MKOM, PhD, selaku Rektor Universitas Teknologi Indonesia dalam membangun Universitas Teknologi Indonesia, namun setelah yang satu ini. Coba bayangkanlah bagaimana kehidupan kita tanpa teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang dan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan kehadiran teknologi sangat penting untuk membantu kita untuk tetap dapat berkomunikasi dan bekerja dengan lancar kapanpun dimanapun. Universitas Teknologi Digital Indonesia menjawab tantangan ini dengan mempersiapkan lulusan yang siap bersaing di era revolusi teknologi digital yang berwawasan global dan berintegritas. Universitas Teknologi Digital Indonesia memiliki 2 fakultas dengan 9 program studi. Fakultas Teknologi Informasi berfokus pada pengembangan teknologi informasi yang mendukung proses bisnis, sosial, dan ekonomi secara digital yang aman dan kompatibel, meliputi Internet of Things, Big Data, aplikasi web dan mobile untuk bisnis, akuntansi, dan keamanan jaringan, yang memiliki 6 program studi diantaranya Teknologi Komputer, Sistem Informasi Akuntansi, Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Fakultas Manajemen dan Bisnis, menyiapkan lulusan-lulusan yang kompeten di bidang keilmuan dan keahlian yang berfokus kepada digital business management dan retail business management yang menjadi tren bisnis di era ekonomi digital ini yang meliputi bisnis digital, manajemen retail, program Magister, program studi teknologi informasi. Program ini diarahkan untuk memiliki kompetensi yang kuat di bidang teknologi perangkat lunak dan data. Sejak pertama kali didirikan, Universitas Teknologi Digital Indonesia telah berhasil mencetak ribuan sarjana dan lulusan-lulusan yang kompeten di bidang komputer dan teknologi informasi yang tersebar di berbagai bidang pekerjaan baik swasta maupun pemerintahan. Setiap tahun, ratusan program komputer, sistem informasi, dan aplikasi berhasil diciptakan oleh mahasiswa Universitas Teknologi Digital Indonesia yang membantu memperkuat proses digitalisasi Indonesia pada revolusi industri kelima ini. Untuk mendukung mahasiswa kami dalam proses belajar dan berkegiatan di kampus, Universitas Teknologi Digital Indonesia menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan siap memberikan layanan yang terbaik demi terciptanya generasi digital yang unggul, global, dan berintegritas. Di antaranya, ruang kelas representatif, laboratorium terpadu dengan lebih dari 500 unit komputer yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk lebih mengembangkan diri dalam bereksplorasi, ruang presentasi, student lounge yang nyaman dengan full akses free wifi, gedung serbaguna Balai Lantip, perpustakaan digital dengan akses jurnal internasional dengan koleksi buku yang lengkap serta studio multimedia. Semua fasilitas sudah didukung dengan sistem digital dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, di antaranya penerimaan mahasiswa baru di Universitas Teknologi Digital Indonesia telah terintegrasi secara digital dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi lengkap tentang periode pendaftaran mahasiswa baru. Seluruh sivitas akademika dapat mengakses informasi secara online melalui website utama Universitas Teknologi Digital Indonesia. Dilengkapi
berfungsi dengan sistem pembayaran mahasiswa yang telah terintegrasi dengan sistem akademik maupun sistem perbankan mitra dari kampus, sehingga memudahkan mahasiswa untuk melakukan transaksi pembayaran administrasi keuangan secara digital kapanpun dimanapun, serta informasi mengenai administrasi akademik yang dapat merekam kegiatan studi mahasiswa. Sistem pembelajaran secara digital dapat diakses melalui e-learning UTDI yang digunakan sebagai salah satu media penyampaian kuliah. Sebagai penunjang fasilitas, kami lengkapi pula dengan aplikasi perpustakaan yang telah terintegrasi dengan sistem untuk mengakses buku digital, serta berfungsi sebagai repositori dan karya ilmiah seluruh sivitas kampus. Sebagai media komunikasi kampus dengan alumni, research study, dan kampus hiring, serta sebagai media untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan, kami fasilitasi para alumni dengan website UTDI Career Center untuk pengembangan karir yang berkolaborasi dengan Ikatan Keluarga Alumni. Siapkah kamu memperluas wawasan melalui berbagai program kemitraan yang terbesar dalam skala nasional maupun global? Bersama kami berani mengeksplorasi diri di era digitalisasi. Baik, mungkin langsung saya berikan kepada Bapak Giovanni untuk memoderatori perbincangan kali ini. Kalau ada Bapak Gio, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Hanif. Selamat datang Ibu Sri. Terima kasih telah hadir di acara MGTC hari ini. Ya, selamat siang, selamat semuanya untuk teman-teman MI. Ibu, terima kasih Bu sudah hadir. Jadi kita melihat nih banyak universitas mungkin ketika dengan digitalisasi banyak kesulitan yang dihadapi. Misalnya salah satunya banyak mungkin dosen-dosen yang nggak familiar dengan teknologi Zoom, walaupun sekarang sudah banyak ya universitas yang sudah mengadopsi Zoom. Terus ditambah lagi juga dengan persaingan digital, kita mungkin zaman dulu nggak pernah pakai ChatGPT, sekarang pakai Ya, ChatGPT betul. dan lain-lain. Nah, Ibu mungkin boleh sharing apa sih tantangan mungkin perguruan tinggi di era digitalisasi dan bagaimana sih sebuah universitas untuk bisa tetap keep up atau tetap relevan di zaman sekarang? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Gio atas waktunya dan selamat siang teman-teman dan sahabat MI yang saya hormati. Ya, mungkin saya minta tolong Mas Gio untuk share materi saya. Ya, baik Bu, nanti akan ada tim kami yang akan share. Oh ya, siap. Ya, jadi kami sebenarnya dari UTDI ini adalah salah satu kampus tertua di Jateng dan DIY yang saat itu kita dalam bentuk sekolah tinggi ya, Sekolah Tinggi Komputer Akakom atau STIMIK Akakom Yogyakarta. Kami menyadari bahwa semakin ke sini gitu ya, kebutuhan dan tantangan yang terkait dengan digitalisasi itu tidak bisa dihindari untuk semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat saat ini. Dan pada tahun 2021 ya, STIMIK Akakom waktu itu berubah menjadi nama Universitas Teknologi Digital Indonesia. Kenapa kami berubah nama ya? Berubah nama itu karena satu menjawab tantangan, karena ke depan kita tahu teknologi digital adalah salah satu bagian yang tidak bisa dilewatkan oleh semua kehidupan dalam masyarakat gitu ya. Sehingga kami memposisikan diri menjadikan kampus kami, biarpun kami punya beberapa prodi yang tidak ada hubungannya dengan teknologi gitu ya, dalam hal ini ada Fakultas Ekonomi, tapi kami menyampaikan bahwa prodi-prodi yang ada di UTDI ini semuanya based on-nya IT gitu ya. Jadi kelebihan kami di situ. Oke, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tantangan gitu ya, tantangan pengelolaan perguruan tinggi di era digitalisasi. Karena kami sudah memposisikan diri dengan kampus yang berbasis teknologi digital, mau nggak mau kami harus mengikuti dan kita harus menjadi yang leader ya atau terdepan gitu ya untuk memulai atau menginisiasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi. Dari beberapa kacamata yang saya amati gitu ya, banyak hal atau tantangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Tapi dari banyak
faktor atau variabel itu saya mencoba untuk mengelompokkan ke dalam 4 bagian gitu ya, karena kami memang sedang melakukan ke arah sana. Dan kebetulan saya ini menjadi rektor di UTDI baru 4-5 bulan gitu ya Mas Gio ya. Jadi tantangannya cukup besar karena ini harus segera dikejar dan harus dilaksanakan sesuai dengan target-target yang sudah ada gitu ya. Baik target yang terkait dengan pengembangan dan juga target yang diminta oleh pihak eksternal dalam hal ini Dikti dan industri gitu ya. Jadi yang pertama yang perlu eh, kita lakukan dalam menghadapi tantangan era digital adalah kita harus membuat kurikulum itu sedemikian adaptif gitu ya. Jadi harus relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan industri mau nggak mau karena saat ini kita tahu bahwa eh, background dari UTDI sendiri itu kan banyak hard skill nantinya ya. Karena dari 9 prodi yang ada 7 prodi itu based on-nya adalah IT banget gitu ya atau berbasis teknologi digital sekali gitu. Sehingga kami menyadari bahwa ini harus dekat gitu ya dengan industri. Karena untuk mengurangi gap itu sehingga yang kita lakukan saat ini itu adalah apa? Menggandeng industri masuk ke dalam kampus dengan memasukkan kurikulum gitu ya di dalam desain kurikulum kami sehingga dari 7 semester ya untuk S1 dan 6 semester untuk D3 gitu. 2 semesternya atau 1 tahun itu digunakan untuk industri masuk ke dalam kami gitu ya. Terus tadi juga ada apa selain kurikulum, terus juga ada teknologi gitu ya. Perubahan teknologi kita tahu dari penggunaan AI, VR, terus augmented reality itu juga menjadi bagian yang tidak bisa kita lupakan atau lewatkan gitu ya. Mau nggak mau semuanya harus memanfaatkan itu. Terus kalau misalkan, loh Bu, kalau misalkan sudah ada ChatGPT dan teknologi-teknologi AI yang lain gitu, apakah kita tetap, ya kita tetap, kenapa? Mereka itu hanya membantu sebagai tool aja gitu ya. Bukan untuk menyelesaikan hal-hal yang akan menjadi kewajiban dari setiap sivitas akademika gitu ya. Jadi ini harus menjadi partner kita. Jadi kalau dulu mungkin pada saat zaman-zaman 10 tahun ke belakang gitu ya. Kita diskusi dengan teman gitu ya. Kita bekerja kelompok dan macam-macam. Saat ini kita cukup diskusi dengan AI. Kita berinteraksi. Nah, di situ kita mendapatkan knowledge yang mungkin kalau kita baca dari sisi waktu itu sangat tidak efisien gitu loh. Jadi kita harus memanfaatkan perubahan teknologi ini untuk mendukung proses dari pembelajaran itu sendiri atau mempercepat proses lah ya. Seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah kualitas pengajar atau SDM yang ada di dalam perguruan tinggi itu sendiri mau nggak mau karena perkembangan teknologi yang sangat masif, kita semua yang ada di bagian pengelola pendidikan ini harus selalu membuka diri, membuka wacana, membuka wawasan. Kita harus sering berkomunikasi, kita mempunyai komunitas gitu ya. Dan itu bisa dilakukan secara virtual gitu. Dan itu sangat efisien gitu ya. Sehingga percepatan-percepatan itu malah bisa kita peroleh lebih awal gitu. Pada saat mungkin dulu belum ada dunia yang sedemikian masifnya perubahan teknologi itu. Terus yang terakhir dari sisi tantangan yang saya lihat adalah daya saing global. Ya, kita saat ini mungkin baru sadar bahwa penggunaan teknologi itu sangatlah membantu di dalam proses pembelajaran sejak adanya COVID. Jadi COVID itu menjadi salah satu trigger ya, pemicu bahwa kita tanpa bertatap muka semuanya is okay gitu. Orang masuk di era-era COVID itu misalkan yang D3 tidak pernah ketemu temannya, tidak ketemu dosennya, tapi mungkin mereka bisa mengadopsi apa yang terjadi di dalam proses pendidikan itu. Nah, daya saing global ini mau nggak mau pendidikan harus berupaya ya untuk melakukan inovasi-inovasi kreativitas yang bisa menjadi nilai atau daya saing dari masing-masing perguruan tinggi. Sedangkan UTDI menjadi bagian dari dunia pendidikan yang ada gitu ya di Indonesia maupun di tingkat nasional dan internasional, ya kita harus menyesuaikan itu gitu ya karena semuanya bisa dikerjakan dengan pemanfaatan teknologi sehingga kita mempunyai daya saing global yang lebih baik seperti itu. Oke, next. Terus saya melihat bahwa untuk menjadi perguruan tinggi unggulan, saya tidak mengatakan unggul ya. Kalau unggul itu hanya status gitu ya.
Tapi kalau unggulan itu adalah unggul dari sisi kemampuan si lulusan bisa terserap gitu ya di dunia industri gitu ya, baik industri nasional maupun internasional gitu ya, tanpa misalkan melihat itu dari kampus negeri atau swasta, tapi dia mampu bersaing gitu ya. Mereka mempunyai kemampuan yang bisa bersaing dengan pihak eksternal, ya kenapa enggak gitu ya. Sehingga saya menyebutnya untuk menjadi perguruan tinggi unggulan, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman pemateri sebelumnya, bahwa minimal ada 4 tadi itu, ada kolaborasi, ada inovasi, ada creativity gitu ya, terus ada entrepreneur gitu, dan juga ada branding gitu ya. Mungkin yang perlu ditambahkan satu adalah leadership. Leadership itu terkait dengan personality dari masing-masing person yang ada di perguruan tinggi. Ya, kenapa bagian ini menjadi penting? Karena memang ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kami sendiri di UTDI itu terus untuk melakukan integrasi dari komponen-komponen yang ada ini untuk kita siap menjadi perguruan tinggi unggulan. Unggulan apa? Mungkin di bidang teknologi gitu ya, yang harus adaptif dan harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, nanti akan saya urai satu persatu dari bagian-bagian komponen yang ada tersebut. Ya, di sini nanti saya mohon masukan atau feedback gitu ya terkait hal-hal yang mungkin bisa terjadi, karena saya lihat dari peserta juga banyak dari perguruan tinggi gitu ya yang bisa saling berkolaborasi seperti itu. Jadi yang pertama adalah apa sih kreativitas gitu ya. Jadi kreativitas yang perlu dilakukan di perguruan tinggi saat ini adalah satu, kurikulum dan pembelajaran. Karena kenapa kurikulum? Karena kurikulum ini menjadi basis gitu atau role model kita melaksanakan proses pendidikan dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Jadi kurikulumnya harus seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, setelah kurikulumnya atau resepnya ini ada gitu ya, strukturnya jadi, prosesnya nih pembelajarannya seperti apa gitu ya. Jadi dua hal ini perlu dilakukan kreativitas lah. Di tempat kami kita mencoba untuk melakukan mix gitu ya, melakukan mix pendekatan pada saat akan melakukan peninjauan maupun perubahan kurikulum. Yang pertama adalah mau nggak mau ya kita ngikut kurikulum yang berbasis eh, apa dari negara maupun yang sifatnya internasional gitu ya. Yang kita pakai adalah kurikulum OB ya, orientasi based education. Jadi seperti apa sih OB ini gitu? Itu harus kita adopsi. Karena OB adalah berdasarkan dari proses yang harus dilakukan ya. Dari awal sampai akhir mahasiswa itu mendapatkan seperti apa, prosesnya harus terukur gitu ya. Ada capaian-capaian kelulusan dan macam-macam, itu harus tetap kita pakai, kita pegang gitu ya. Terus yang kedua, kita juga harus melihat atau menyisipkan kurikulum berbasis industri. Ya, kebetulan karena di tempat kami itu basisnya IT gitu ya, kerjasama industri ini menjadi bagian penting. Jadi saya sebut aja lah ya beberapa industri yang sudah masuk ke tempat kami. Yang pertama ada Sinarmas gitu ya. Jadi Sinarmas itu memberikan materinya istilah materi awal pada saat pegawai magang di Sinarmas itu masuk ke kurikulum kami gitu ya, sehingga dalam 1 tahun itu atau 2 semester itu industri kita masukkan di situ, sehingga kita dengan kerjasama dari berbagai industri atau mitra kami ya dalam bentuk MPKM mandiri itu kita masukkan di situ. Oke, terus yang ketiga kita coba untuk kurikulum interdisipliner gitu ya. Apa sih kurikulum interdisipliner? Kurikulum interdisipliner adalah memasukkan bagian-bagian yang mungkin tidak menjadi core dari kurikulum yang ada di masing-masing prodi, tapi mereka bisa eh, apa mengikuti atau mendapatkan materi-materinya gitu ya, sehingga nanti keberagaman atau pengayaan dari materi-materi yang ada itu bisa terakomodasi dalam sebuah kurikulum yang kami mengatakan adalah kurikulum yang interdisipliner. Dan ketiga bagian ini mau nggak mau harus bisa kita kelola gitu ya, harus bisa dilaksanakan untuk menyiapkan lulusan agar mempunyai daya saing yang baik gitu atau yang tinggi gitu ya. Oke, itu dari kurikulum. Terus pada saat kurikulum ini kita juga melakukan penyusunan-penyusunan kurikulum tidak terlepas dengan memberikan
kesempatan kepada stakeholder, stakeholder itu dari industri, dari mitra, dari pemerintahan gitu ya, dari alumni khususnya gitu ya, karena mereka itu bagian dari ambasador perguruan tinggi gitu ya, memberikan masukan ya, pengayaan-pengayaan itu sehingga supaya kurikulum ini lebih fleksibel. Oke, setelah itu adalah pembelajaran. Ya, salah satu contoh pembelajaran yang ada di tempat kami itu sudah pembelajaran yang berbasis industri ya. Ada collaborative learning, ada collaborative class gitu ya, ada smart classroom itu salah satu bentuk contoh yang akan kita lakukan di dalam peningkatan proses pembelajaran secara keseluruhan sehingga kurikulum itu bisa dijalankan dengan baik selama periode tertentu untuk masing-masing prodi gitu ya. Terus interaksi dosen mahasiswa itu juga bagian dari proses pembelajaran. Jadi dosen mengajak mahasiswanya melakukan kegiatan aktivitas bersama, penelitian, pengabdian gitu ya, mengerjakan mini project gitu ya, itu menjadi bagian yang harus dilakukan. Terus eksplorasi dan memaksimalkan teknologi. Kita tahu, contoh tadi saya sampaikan bahwa ChatGPT itu adalah salah satu tool untuk kita belajar gitu ya. Tidak menggantikan apa yang kita miliki gitu ya. Tapi adalah bagaimana kita belajar dari tool-tool itu. Nah, terus yang kedua adalah inovasi. Bagaimana sih inovasi pengelolaan perguruan tinggi? Kita tahu bahwa kata inovasi itu ada 6 bagian yang bisa menjadi penyerapannya gitu ya. Harus ada ide, intelligence, solution, gitu, inspiration, creativity, dan vision. Dan itu baru muncul inovasi. Nah, inovasi-inovasi yang nggak mau kita lakukan, yaitu adalah sistem manajemen yang terintegrasi karena ini nggak bisa parsial gitu ya, tapi harus terintegrasi sehingga dalam hal ini pemanfaatan teknologi itu sangat-sangatlah penting gitu ya. Kita memanfaatkan big data, kenapa? Karena data itu free gitu ya. Kita bisa mengambil apapun. Contoh hari ini aja kita ada Zoom meeting seperti ini, materi sudah tersebar, kita tahu gitu ya. Itu bentuk salah satu bagaimana kita akan mendapatkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. Terus kolaborasi, karena dengan industri lah kita tahu inovasi apa yang terjadi, karena industri itu adalah tempat bagaimana kita mengetahui sesuatu yang terjadi di luar perguruan tinggi gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa itu akan kita peroleh saat kita berkolaborasi atau melakukan kerjasama dengan industri ya, karena disitulah baru muncul inovasi-inovasi untuk problem solving terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat gitu atau di industri. Terus pemanfaatan teknologi digital ya, karena mau nggak mau ya semuanya memanfaatkan itu gitu ya, menjadi bagian yang sangat penting di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Terus kemitraan industri tadi sudah saya sampaikan. Next. Ya, jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga dari pemateri sebelumnya bahwa kewirausahaan ini menjadi bagian yang tidak bisa dilewatkan dalam proses pembelajaran ya seorang mahasiswa. Sehingga di dalam kurikulum kami itu juga ada mata kuliah yang akan mendorong ke arah sana gitu ya, berwirausaha gitu ya. Apalagi di dunia teknologi ini sedikit cerita teman-teman bahwa kita bisa bikin aplikasi coding menghasilkan something gitu ya yang bisa menjawab tuntutan industri atau masyarakat. Tapi kalau kita nggak bisa mempunyai jiwa wirausaha untuk memasarkan seperti apa gitu ya, keberlanjutannya seperti apa itu juga akan menjadi masalah ke depan. Jadi mau nggak mau kurikulum yang tentang kewirausahaan ini harus dimasukkan ya di dalam rangkaian kurikulum yang ada di perguruan tinggi. Terus inkubasi bisnis ya betul. Di tempat kami ada salah satu hal yang dilakukan oleh yayasan di tempat kami ya membuat sebuah PT gitu ya. Tujuannya adalah menjadi inkubasi bisnis bagaimana mahasiswa nanti berwirausaha. Terus kita juga melakukan kerjasama dengan industri untuk mencarikan dana pendampingan gitu ya. Supaya mereka bisa membangkitkan jiwa wirausaha setelah mereka lulus gitu ya. Karena mau nggak mau ini menjadi bagian penting. Terus kolaborasi dengan ekosistem, ya menjalin kemitraan, ya karena kebetulan
IT, semuanya itu berbasis IT, memang banyak request ke tempat kami gitu ya. Tolong saya dibantu ini, tolong saya dibantu ini, sehingga itu menjadi bagian yang harus dilakukan ya pada saat kita melakukan peningkatan jiwa kewirausahaan di mahasiswa. Jadi melibatkan, misalkan dosen mendapatkan project gitu ya terkait dengan sistem pembuatan sistem atau apapun, mahasiswa dilibatkan sehingga itu bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan di mahasiswa itu sendiri. Terus yang terkait dengan inovasi dan penghargaan, lah betul. Jadi kita harus di perguruan tinggi ini harus mencarikan pendanaan-pendanaan gitu ya, atau memberikan penghargaan terhadap mahasiswa yang mempunyai kemampuan-kemampuan wirausaha ini gitu ya. Dan di tempat kami itu kegiatan kemahasiswaan apapun termasuk kewirausahaan itu mendapat poin yang nantinya bisa disetarakan dengan nilai mata kuliah, yaitu bentuk penghargaan dan inovasi yang kami lakukan sehingga mahasiswa itu benar-benar harus melakukan something gitu ya supaya mereka mendapatkan poin yang mempunyai kesetaraan terhadap mata kuliah yang mungkin mereka ambil di dalam periode tertentu. Seperti itu. Ya, terus di dalam menuju perguruan tinggi unggulan tadi, yang namanya leadership itu menjadi bagian yang sangat penting ya. Khususnya saya sendiri sebagai rektor itu mau nggak mau saya harus memberikan gitu ya, memberikan integritas saya sebagai pimpinan di perguruan tinggi gitu ya, untuk membawa perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi yang memang sesuai dengan visi misinya. Apa yang saya lakukan? Yang jelas adalah visi yang jelas. Jadi visi dari perguruan tinggi akan diadopsi oleh visi-visi prodi dan semua stakeholder yang ada di dalam UTDI ya, khususnya Sivitas ya, mereka harus tahu visi yang jelas seperti apa gitu ya, untuk membuat strategi yang implementatif seperti itu. Terus yang kedua adalah perlu melakukan integritas ya, integritas tinggi ya. Jadi pemimpin yang visioner pasti mempunyai integritas yang tinggi, memberikan waktunya, memberikan kapasitas dan kapabilitasnya ya gitu ya untuk membawa UTDI. Kebetulan saya itu aktif di dalam komunitas-komunitas, lah itu salah satu bentuk supaya saya bisa mengajak eksternal yang ada di luar kampus gitu ya untuk masuk ke dalam, sehingga itu bisa memberi warna, bisa melakukan percepatan, memberi influence gitu ya, sehingga atmosfer yang ada di kampus itu bisa lebih berkembang gitu ya. Terus inovasi dan kreativitas, ya ini juga selalu yang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Saat ini kami di UTDI mencoba untuk membuat space ya, tempat untuk industri masuk ke tempat kami. Jadi sudah ada gaming garage ya untuk memfasilitasi teman-teman yang suka membuat game atau sebagai pemain dari game yang kita edukasi dan macam-macam itu kita buatkan. Biarpun itu tidak masuk di dalam kurikulum, tapi itu bisa menjadi penguatan-penguatan untuk mereka melakukan proses pembelajaran. Terus juga kita memberikan kesempatan pada perusahaan cyber security gitu ya, tempat kami untuk membuat cyber hub gitu ya. Tujuannya apa? Nanti mahasiswa bisa magang di sana, terus pihak eksternal bisa melakukan kolaborasi, joint research dan macam-macam. Lah itu bentuk inovasi dan kreativitas yang harus terus dilakukan agar visi misinya ini tetap terjaga. Terus yang terakhir dari sebuah leadership yang baik adalah mempunyai kolaborasi yang strategis. Kolaborasi ini mau nggak mau kita sekarang sebuah perguruan tinggi itu besar tidak dengan sendirinya. Dia harus banyak melakukan kolaborasi gitu, kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di luar gitu ya. Karena ini menjadi pemicu, penggerak ya, supaya kita bisa menjadi lebih maju lagi ke depan. Seperti itu, sehingga kolaborasi strategis ini menjadi sesuatu yang penting. Terus yang terakhir adalah kolaborasi gitu ya. Jadi kolaborasi perguruan tinggi dengan industri masyarakat ini menjadi sebuah kewajiban ya yang harus dilakukan. Dimanapun kampus itu selalu melakukan itu dan kami
akan selalu melakukan kolaborasi ya dengan industri dan masyarakat karena memang target kami teknologi digital ini masuk dan masyarakat itu bisa aware gitu ya, paham karena bagaimanapun ini menjadi bagian yang tidak bisa apa di apa ya dianggap remeh ya karena semuanya orang bergantung dengan teknologi dan kami akan hadir di situ dengan melakukan mulai riset kolaborasi gitu pengembangan kurikulum meningkatkan magang praktek kerja lapangan serta pengabdian ke masyarakat terhadap apa yang sudah kami lakukan selama ini gitu. Next. Ya, yang terakhir kalau tadi ini adalah branding gitu ya. Jadi branding perguruan tinggi ini menjadi value tambahan yang harus dilakukan selain 4 bagian tadi ya. Yang pertama dengan branding ini kita eh, bisa menetapkan identitas dan posisi yang jelas. Apa sih nilai-nilai kita gitu ya? Itu harus tersampaikan, keunikan kita itu harus tersampaikan gitu ya. Sehingga karena kami itu sudah dibungkus dengan nama yang teknologi digital gitu mau nggak mau ya kita akan tunjukkan keunikan-keunikan atau identitas kita di bidang teknologi digital. Jadi itu kayak menjadi apa batasan gitu ya, guideline kami. Jadi kita memang harus fokus ke sana gitu ya untuk semua bagian atau semua prodi-prodi yang ada di UTDI. Terus komunikasi konsisten ya betul. Kadang-kadang kita mempunyai sesuatu yang menjadi value gitu ya. Tapi kita tidak komunikasikan. Kita tahu bahwa media sosial ya, platform-platform digital itu menjadi bagian yang harus ya menjadi target kita untuk menyampaikan apa yang kita miliki secara konsisten ya dan berkelanjutan. Terus reputasi akademi yang kuat ya. Jadi reputasi akademik sekali lagi kalau di perguruan itu tridharma ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Dan itu harus bisa memperkuat reputasi akademik baik dari personal dosen, mahasiswa, dan juga institusi. Jadi itu harus menjadi sebuah investasi yang harus terus ditingkatkan nilainya gitu ya, supaya bisa menjadi branding perguruan tinggi. Terus yang keempat adalah kemitraan. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimanapun kami ya UTDI ya khususnya yang memang jelas berada di garda teknologi digital yang kita tahu teknologi itu ada lifetime-nya gitu ya dan itu harus terus bekerja sama ya dengan kemitraan-kemitraan yang terus kita upayakan untuk ditambah dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Terus juga yang paling penting alumni karena kami itu sudah punya hampir 12.000 alumni. Alumni ini menjadi brand ambassador kami gitu ya. Sehingga ini kita akan manfaatkan untuk memperkuat proses pembelajaran yang ada, kurikulum gitu ya, yang tujuannya adalah untuk menuju ke perguruan tinggi unggulan tadi. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan UTDI, karena kami juga berkolaborasi dengan banyak perguruan tinggi gitu ya, dan harapannya nanti UTDI bisa menjadi bagian dari industri di Indonesia ya untuk bisa memberikan pengayaan pengetahuan, pengayaan hasil kreativitas kami gitu ya dalam bentuk hal-hal yang bersifat positif. Mungkin dari saya itu dulu, Mas Gio, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri, menarik Bu. Jadi kita banyak belajar bagaimana sih Ya, sebuah universitas ini bisa bertahan dan tetap relevan di era digital. ya, Nah, betul. saya menarik Bu, ada yang namanya kurikulum interdisipliner ya, Ya, interdisipliner. Itu gimana kita bisa belajar dari mungkin pelajaran banyak. dari fakultas lain atau jurusan Ya, lain sehingga betul, kita bisa betul. mendapatkan multidisiplin ilmu. Feedback, ya, betul. Selain itu juga ada smart class dan tadi juga belajar dari teknologi. Ya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin saya kembalikan ke Mas Hanif untuk mungkin kita bisa masuk ke pembicara kedua. Baik, terima kasih Pak Gio atas
sesi-sesi pertama dengan Ibu Sri. Nah, Sobat MI ingin menginformasikan juga bahwasanya Festival Marketing Terakbar kembali hadir, the 12 Indonesia Marketing Festival, Low Budget High Impact Marketing. Nah, di sini nanti teman-teman semuanya bisa menyimak strategi Jitu dalam memenangkan persaingan dengan menggabungkan elemen profesionalism dan juga entrepreneurship berdampak pada aspek operational excellence, quality, cost, delivery, and service yang memiliki 4 fase, yaitu division-centric, company-centric, customer-centric, dan stakeholder-centric. Hadir di 7 kota utama Indonesia. Nah, segera hadir dan segera beli tiketnya dengan mengunjungi website marketinstitute.com dan sampai jumpa dalam Indonesia Marketing Festival. Baik, Sobat MI, sesaat lagi kita akan menyaksikan perbincangan menarik lainnya, yaitu datang dari Bapak Profesor Dr. Hari Kusnanto, Dr. PH SPKKLP, selaku Rektor Universitas Respati Yogyakarta, yang telah membawa Universitas Respati Yogyakarta sesuai dengan visinya, yaitu menjadi universitas unggul, berjiwa wirausaha, dan mampu bersaing di tingkat global pada tahun 2038. Dengan dimoderatori kembali oleh Bapak Giovanni, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bagaimana strategi Bapak Profesor Dr. Hari Kusnanto, Dr. PH SPKKLP, selaku Rektor Universitas Respati Yogyakarta, dalam membangun Universitas Respati Yogyakarta, namun setelah yang satu ini. Aku punya impian menjadi seorang fotografer profesional. Cita-citaku adalah menjadi seorang perawat. Aku ingin sekali menjadi seorang ahli IT. Berani memilih dan memulai di mana tempat kamu belajar adalah awal harapan dan impian. Karena masa depan yang cemerlang datang bersama harapan yang harus diperjuangkan. Tidak mudah memang mewujudkannya, tetapi mari bersama-sama menggapainya. Mimpimu harus terbang tinggi menjelajahi luasnya dunia, membuka pikiran dan cakrawala secara global. Namun tetap berpijak pada nilai-nilai akar budaya Indonesia. Berkolaborasi dengan universitas dari berbagai negara, terkoneksi dengan pemikiran mutakhir, dan berani melangkah menuju level tertinggi mewujudkan visi universal. Untuk itu, kami hadir, mendengarkan, mendampingi, dan menghantarkanmu menjadi apa yang kamu inginkan. Bersikap responsif terhadap lingkungan. Memiliki empati sosial, mengasah rasa, menembus asa, menjadi insan yang berkarakter. Karena menjadi inspirasi dalam kebaikan adalah kesempatan bertumbuh dan berdaya bagi sesama. Menebar manfaat menjadi kunci kemajuan masyarakat. Menjadikanmu bagian masa depan yang cemerlang dengan menguasai teknologi di segala bidang. Mengubah dunia dengan pengetahuan, bersikap kreatif, inovatif, menjadi pribadi yang siap terlibat dalam perubahan. Berpikiran terbuka, menggali potensi diri, berperan dalam digital society yang siap berkarya. Setiap langkah menuju kesuksesan memiliki makna mendalam dan membentukmu menjadi pribadi yang kuat. Optimis, percaya diri, dan tidak mudah menyerah adalah kunci menuju kesuksesan. Semangat juang dan konsistensi dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang datang membuat kita menjadi individu percaya diri menyambut masa depan. Kesuksesanmu adalah komitmen dan kebanggaan kami. Keberhasilan kami adalah membuatmu dan mereka tersenyum bahagia. Bersiaplah mewujudkan impianmu, karena kita Grit Unrio. Oke, waktu dan tempat langsung saya berikan kepada Bapak Giovanni. Ya, terima kasih Mas Hanif. Ya, selamat datang Prof. Dr. Hari di MGTC hari ini. Senang sekali Pak bisa belajar dari teman-teman universitas hari ini, terutama Universitas Respati Yogyakarta. Nah,
mungkin tadi kita sudah belajar dari Ibu Sri bagaimana sih sebuah universitas bisa bersaing di era teknologi. Nah, mungkin saya ingin juga belajar Pak, bagaimana sih dari Universitas Respati bisa mengembangkan dari sisi creativity, innovation, leadership, dan entrepreneurship juga untuk bisa bersaing nih dengan mungkin mahasiswa di universitas lain dan bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan impian mereka. Silakan, Profesor Dr. Hari. Ya, terima kasih Mas Giovanni. Kebetulan Universitas Respati Yogyakarta ya, itu dibangun. Founding father kami adalah seorang entrepreneur yang sukses, ya Profesor Widodo. Dan memang beliau kreatif, inovatif, dan salah satu ciri dari Unrio adalah menghasilkan atau meluluskan ya lulusan yang berjiwa kewirausahaan, ya, berbudaya, profesional, berjiwa kewirausahaan. Untuk itu saya mungkin izinkan share screen supaya lebih cepat ya. Share screen. Silakan Pak. Sudah bisa terlihat, Mas? Ya, sudah Bisa Pak. terlihat ya? Sudah full Ya, screen. oke. Jadi karena topiknya creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership ini sangat menarik dan sangat sesuai dengan apa yang kita lakukan di Universitas Respati Yogyakarta ya dalam perspektif pendidikan tinggi. Kreativitas inovasi kita tahu untuk memajukan bisnis sampai ke memakmurkan suatu bangsa. Dan yang kami akan lakukan adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat akan pendidikan tinggi ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan kami mempunyai lulusan perawat bekerja di Jerman dan Jepang. Dan ini lalu kami menjadikannya sebagai suatu diferensiasi lulusan kami, bahwa kami juga bisa bersaing tidak hanya di dalam negeri, tapi lulusan kita bekerja di Jerman dan Jepang. Oleh karena itu kami terus-menerus ingin menghasilkan produk atau jasa yang lebih berkualitas. Kami juga membuka akses yang lebih mudah dan cepat dalam setiap proses yang dilakukan dalam aktivitas di Unrio, dan kami juga ingin selalu membangun nilai, menghadirkan nilai untuk masyarakat dan untuk kami sendiri ya, dengan model bisnis yang lebih baik. Jadi ini kebutuhan masyarakat itu seringkali tidak mudah untuk kita lihat. Bahkan Thomas Watson ya, Presiden IBM pernah mengatakan kata-kata yang terkenal. Saya kira ada pasar untuk 5 komputer di seluruh dunia. Karena komputer itu hanya kalkulator ya. Dulu hanya kalkulator untuk industri. Ternyata bisa untuk membuat film, bisa untuk word processing, untuk transaksi bisnis dan lain-lain. Nah, produk atau jasa yang lebih berkualitas di perguruan tinggi, pendidikan yang berkualitas itu membuat belajar lebih menyenangkan. Ini yang akan kami usahakan ya, menyenangkan dan mencapai sasarannya tentu saja. Tadi outcome based education itu outcome-nya seperti apa dalam kurikulum dijabarkan dan kita ingin menghasilkan, tapi dengan cara yang menyenangkan. Akses yang cepat kita sudah menerapkan hybrid learning, ini menjadi andalan bahkan untuk S2 ya. Hybrid learning, dan ini ternyata memotivasi untuk belajar lebih intensif dengan fasilitas yang lebih baik. Model bisnis kita memproposisikan nilai yang lebih tinggi dan bagaimana mewujudkannya bagi pelanggan maupun bagi organisasi kita. Jadi memang kita sadari bahwa kreativitas dan inovasi itu membutuhkan upaya yang keras ya. Bukan inspirasi tapi perspirasi ya. Kata Thomas Alva Edison, dan beliau juga yang menginspirasi kita bahwa kita harus kerja keras. Beliau mengatakan sebagai pemilik 1093 paten, saya tidak gagal tetapi saya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Jadi ini terus membuat kita berusaha. Demikian juga J.K. Rowling ya, Harry Potter, penulis Harry Potter dan buku-buku novel-novel yang lain yang sangat terkenal.
kemampuan untuk menahan atau memanfaatkan kegagalan inilah yang membawa menuju keberhasilan yang lebih besar. Jadi kita manfaatkan kegagalan kita, kekurangan keterbatasan kita, harus kita sadari dan kita manfaatkan untuk maju secara lebih cepat. Nah, kreativitas itu apa? Paling gampang pada saat ini ya, yang sedang menuai banyak kejuaraan, yaitu nanti Anda tahu namanya Jonathan Jojo ya, Jojo yang sekarang ini terkenal. Dia bisa kreativitas yang mengejutkan bagi lawannya. Bagaimana caranya? Shuttlecock yang di belakang punggungnya bisa ditampel sehingga menempatkan shuttlecock di medan lawan yang tidak diduga, sehingga lawannya kesulitan mengembalikan dan dihajar sama Jojo ya. Nah, dikatakan Jojo itu mempunyai pertahanan yang tangguh dan akhirnya dia juara All England tahun 2024 dan Jonathan Christie atau Jojo ini menjadi pemain badminton terkaya di dunia. Ini adalah suatu salah satu contoh alegori atau gambaran bagaimana di universitas kita kreativitas yang tidak diduga oleh orang-orang lain, kita tidak menyatakan lawan ya, tapi sahabat-sahabat kita tidak menduga sehingga kita memiliki sesuatu yang inovatif yang kita kembangkan sehingga kita menjadi juara. Contoh dalam bidang pendidikan ini memang seorang Nobel laureate ya tahun 2000 Heckman yang mengatakan bahwa menemukan dari penelitiannya bahwa investasi pendidikan berkualitas pada usia dini menghasilkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar. Sehingga kami punya perawat, kami punya pendidikan untuk perawat, untuk bidan, untuk kesehatan masyarakat, untuk fisioterapi. Tapi juga kami mempunyai pendidikan untuk sarjana sosial ekonomi maupun sains dan teknologi, bagaimana ini kita menghasilkan kemakmuran bangsa, kehebatan bangsa ini melalui kreativitas pembelajaran sejak usia dini, pendidikan yang berkualitas. Ini inovasinya bagi usia dini, ternyata ini sangat penting ketika dewasa kemudian menjadi produktif. Ya, dan ini yang kemudian bisa memakmurkan bangsa kita. Jadi kita tuh jangkauannya akan sangat besar untuk bangsa kita. Nah, jadi kreativitas, inovasi, memberikan nilai yang bermanfaat, tidak akan berhasil kalau kita tidak mempunyai jiwa maupun praktek kewirausahaan. Inilah yang kita lakukan di Universitas Saraswati dengan paten-paten yang kita peroleh dari beberapa produk gizi, beberapa produk untuk lansia, ya, beberapa produk untuk melawan hackers. Ya. Jadi kita punya bidang informatika, bidang sistem informasi yang mempunyai produk-produk yang sebagai bagian dari upaya kita menggalakkan kewirausahaan. Nah, seorang wirausahawan terus-menerus mencari perubahan, merespon dan memanfaatkannya ya sebagai peluang. Ini kata Peter Drucker. Dan ketika semua kita tidak perlu takut karena ketika semua kelihatannya bertentangan dengan kita bahwa pesawat itu naik dari landasan pacu melawan angin, bukan mengikutinya. Ini Henry Ford ya, pelopor industri mobil, ya mobil model T dulu ya. Tapi dia merevolusi industri otomotif karena dia lalu bisa menjual yang dengan sangat banyak mengalahkan yang lain. Ini kalau tidak kreatif dan tidak berjiwa wirausaha tidak akan berhasil. Nah, pendidikan kepemimpinan, pendidikan untuk kreativitas kita membutuhkan kepemimpinan ya, dan kita sudah mempunyai Tot Puri Handayani yang juga diadopsi oleh Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tinggi, yaitu servant leadership. Dan inilah yang kita pilih, kita memilih untuk memimpin dengan melayani. Karena tanpa kapasitas untuk melayani seorang itu pemimpin kita itu kemampuannya terbatas.
Nah, tokoh puncak dari organisasi besar adalah servant leader, dan kita ingin memikirkan bagaimana terus-menerus kita bisa melayani ya, melayani customer, melayani mahasiswa kita sebagai customer, melayani staff di Unrio ini juga sebagai customer. Kita sebagai pimpinan, saya sebagai rektor itu harus menerapkan pendidikan yang melayani. Pemimpin terbaik hampir tidak dikenal oleh para anak buahnya. Jadi ketika kita berhasil, maka follower kita atau siapa yang mitra kita yang kita pimpin itu bisa mengatakan bahwa we did it, bahwa kami bisa melakukannya sendiri. Nah, pemimpin yang terbaik harus bisa seperti itu. Ketika tugas berhasil, maka staf kita atau mitra kita itu bisa mengatakan kami bisa melakukannya sendiri. Ini adalah dari Lao Tzu ya, filsuf dan penulis Cina kuno. Dan akhirnya saya boleh mengutip partner ya, tadi bukunya banyak, bekerja sama dengan Mark Plus, partnernya Mark Plus, partnernya Pak Hermawan Kertajaya, Pak Jeki Musri, Pak Jeki Musri, salam dari Bang Potan dari Unrio ya, untuk Pak Jeki Musri. Dan seorang pemimpin itu menciptakan pelanggan yang sukacita, delightful customer. Ini dari Philip Kotler, tokoh yang menjadi sahabat Mark Plus. Jadi inilah apa yang sudah dan akan terus kami usahakan di Unrio, ya, pemimpin yang menciptakan pelanggan yang sukacita, servant leadership, supaya kita membangun jiwa kewirausahaan, yaitu menerjemahkan kreativitas inovasi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih, saya kira cukup. Terima kasih, silakan Profesor. kalau Ya, masih terima ada kasih. nanti pertanyaan berikutnya. Menarik, Pak Hari. Jadi saya bisa belajar dari banyak tokoh-tokoh kayak Profesor Kotler, ada Peter Drucker, terus ada Henry Ford, dan lain-lain. Tadi juga belajar dari Jonathan Christie ya. Tadi juga saya dapat insight yang menarik. Ternyata caranya begitu ya, supaya dia bisa menjadi juara All England. Nah, mungkin saya kembalikan ke Mas Hanif. Silakan, Mas Hanif. Baik, terima kasih atas bincang-bincang menariknya dan semoga perbincangan dengan dua pimpinan tertinggi universitas ini dapat memberikan insight menarik dan tentunya inspirasi kepada kita semuanya. Nah, baik Sobat MI, karena ada keterbatasan waktu, berakhir pula perjumpaan kita dalam program Makplas Goes to Campus episode kali ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada narasumber yang telah hadir, Ibu Sri Rejeki SSI MKOM PhD selaku Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia, dan juga Bapak Profesor Dr. Hari Kusnanto, Dr. PhSP KKLP selaku Rektor Universitas Respati Yogyakarta, dan juga our special guest tadi dari Blue by BCA Digital. Terima kasih telah berbagi informasi, inspirasi kepada kita semuanya pada hari ini. Dan saya ingatkan kembali rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk follow akun Instagram @makplusinstitute dan @makplusevents untuk mendapatkan informasi menarik terkait dengan program dan event dari Makplus. Dan dimohon untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan e-certificate. Jangan lupa saksikan terus Makpus Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Hanif dan tim Makpus Institute mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Happy weekend semuanya.